Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya ada Bapak enggak? Ada suara Bapak? Ada ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah wa syukurillah kita sekarang bisa bertemu lagi melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam bentuk eh, tidak tatap muka, tetapi dalam bentuk daring. Yang mana kita melalui Google Meet ya. Yang mudah-mudahan insya Allah pertemuan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Tolong anak-anak sekalian buka semuanya videonya ya. Oke, kita mulai. Kalian sudah tahu bahwa pertemuan yang minggu-minggu kemarin, Bapak telah membahas tentang persamaan. Yang mana persamaan itu yang sudah kita bahas, yaitu adalah persamaan linier, ya. Eh, Kemudian persamaan kuadrat, kemudian pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang akan bahas Bapak adalah fungsi kuadrat. Coba kalian lihat di dalam laptopnya atau HP-nya apakah sudah ada slide-nya? Halo? Ada. Oke, oke ya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sudah dikatakan bahwa minggu kemarin kita itu eh, telah membahas persamaan, yaitu persamaan linier, persamaan kuadrat, kemudian pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat yang disampaikan jelas oleh guru kalian, yaitu saya sendiri, Bapak Jena Mutakin. Nah, anakku sekalian yang Bapak cintai, fungsi kuadrat adalah merupakan fungsi polinom dengan pangkat variabel paling tinggi adalah 2. Kan kemarin sudah kalian ketahui bahwa persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya paling tinggi berpangkat 2. Nah, itu juga sama ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya variabelnya paling tinggi berpangkat 2. Adapun bentuk umum daripada fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau kalian juga bisa menulis y ini untuk sumbu koordinat kartesius nantinya ya untuk cara menggambarnya. Maka fx ini diganti dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan A tidak sama 0. Kalian sudah tahu mengapa A tidak sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, artinya ini bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Ya. Nah, fungsi kuadrat di mana fx yang itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dan grafiknya merupakan parabola. Nah, ini parabola kalian nih. Ini kalau kita gambar nanti di sini, maka ini fungsi daripada ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu berupa parabola. Dalam kehidupan sehari-hari kita kalau mengenal ada misalkan air mancur. Kalau kita dicondongkan ya, air mancur akan berbentuk parabola. Ataupun kalian parabola sendiri untuk menangkap siaran televisi. Ataupun peluru, kalau kita ditembakkan peluru ya, itu akan lintasan peluru tersebut akan berbentuk parabola. Nah, itu adalah kegunaan daripada fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat itu dapat digambarkan pada koordinat kartesius.
Yang mana koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu. Yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y. Nah, sekarang untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut, langkah-langkahnya yang pertama tipot. Tipot itu tentukan titik potong terhadap sumbu X. Artinya, kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Kalau yang kedua, langkah kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, berarti memotong sumbu Y. X-nya berarti 0. Kalau ini memotong sumbu X, jelas Y-nya itu adalah 0. Kalau nomor 2, titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Nanti kalian akan mengerti kalau dalam bentuk contoh. Yang ketiga, tentukan sumbu simetri daripada grafik itu, yaitu garis yang membagi dua kurva fungsi tersebut. Nah, seperti ini, kita kembali. Nah, ini karena kalau ini sumbu simetri membagi dua daripada grafik parabola tersebut. Nah, kalau ini garis ini kalau kita tarik ditebalkan garis ini adalah yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, tentukan sumbu simetri grafik, yaitu garis yang membagi dua kurva fungsi tersebut pada sumbu X. Sumbu simetri dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. X sama dengan negatif B per 2A. Kalian sudah tahu B nih itu adalah nilai koefisien daripada X. Sedangkan A nilai koefisien daripada X kuadrat. Langkah yang nomor, langkah yang nomor 4 seharusnya ini. Bukan 5. Langkah yang nomor 4 yang ini ya. Langkah yang nomor 4, tentukan titik puncak grafik, yaitu titik di mana kurva berada di titik maksimum. Koordinat titik puncak P dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan negatif B dikurangi 2A, koma negatif D dikurangi 4A. D ini yang dinamakan dengan diskriminan. Kalian sudah tahu kan kemarin diskriminan waktu persamaan kuadrat. Ini dengan D merupakan nilai diskriminan daripada fungsi tersebut. Kita mulai ke contoh. Nah, ini contoh. Buatlah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nomor 2, buatlah grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, penyelesaiannya untuk nomor A, kita tadi langkah yang pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Artinya kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu bernilai 0. Dalam bahasanya, Y ganti Y-nya itu oleh 0. Kita tahu soalnya fungsi tersebut Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Y ganti kurangi 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Kalian untuk menentukan nilai X ini sudah dalam persamaan kuadrat, bisa dengan memfaktorisasikan, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau bisa lagi dengan pakai rumus ABC. Kebetulan ini Bapak mengerjakannya dengan memfaktorisasikan. Bapak ingatkan kembali bahwa dengan cara memfaktorisasikan tuh cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan nilai A, C, dan dijumlahkan menghasilkan nilai B. Kebetulan nilai A-nya ini adalah 1 dan nilai C-nya adalah negatif 5. Berarti 1 kali negatif 5 adalah negatif 5. Kalian cari nilai dua buah bilangan yang menghasilkan dikalikan menghasilkan negatif 5, tetapi dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Nah, sekarang yaitu 1 dan negatif 5. Ini 1 dan negatif 5. Ini X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 1. Nah, berarti titiknya itu 5X, Y kan kalau titik. Jadi 5,0 dan negatif 1,0. Nilainya 0 tadi karena titik potong dengan sumbu X ya sama 0. Nah, sudah diketahui di titik potong dengan sumbu X-nya itu yaitu negatif 1,0 dan 5,0. Langkah yang kedua, tentukan tipot dengan sumbu Y. Artinya X sama dengan 0. Berarti ganti nilai X nanti ku 0. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5.
Nah, X ini ganti oleh 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Y sama dengan negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah terletak di 0, negatif 5. Nah, sudah ada 3 titik yang diketahui. Kemudian kita cari persamaan sumbu simetri. Kita udah tahu rumusnya, X sama dengan min B per 2A. B itu tadi soalnya kan, B itu negatif 4. Berarti ini negatif kali negatif 4 per 2 kali A-nya 1. Jadi negatif kali negatif positif 4 dibagi 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum Y sama dengan D per negatif 4A. Ingat, D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya negatif 4 dikuadratkan 16. Dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5. Berarti negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 5 itu adalah positif 20. Jadi 16 ditambah 20 adalah 36 dibagi negatif 4, negatif 9. Jadi titik puncaknya yaitu tadi 2, ini kan 2, negatif 9. Nah, tinggal kita tentukan tadi titik. Yang pertama, tadi kan titik potong dengan sumbu X, yaitu min 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, negatif 5. Kemudian ini titik balik. Titik baliknya itu 2, sini 2, 2, negatif 9. Nah, 2, negatif 9. Nah, kemudian kita hubungkan titik yang tadi. Kemudian tarik garis yang melalui titik negatif 1,0, kemudian 0, negatif 5, kemudian 2, negatif 9, dan 5,0. Nah, tarik garis, maka ini berupa parabola. Nah, inilah anak-anakku sekalian cara menggambar daripada fungsi kuadrat tersebut. Nah, sekarang kalau kalian akan lebih mengerti, nanti coba kalian ya di rumah masing-masing. Besok Bapak lihat catatannya, coba gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 dengan cara langkah-langkah seperti nomor 1. Nah, sekarang sifat-sifat daripada grafik fungsi kuadrat. Jika bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk a-nya lebih besar 0. Nah, ini a, koefisien daripada x kuadrat. Jika a lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas. Seperti yang tadi, yang ini. Nah, ini grafiknya terbuka ke atas. Kenapa? Karena soalnya yaitu adalah a-nya lebih dari 1. Ini 1 ya, kebetulan. Kemudian lebih dari 0, lebih dari 0. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya itu terbalik. Jadi terbuka ke bawah. Nah, itu jika A-nya. Jadi ini grafik ini tergantung koefisien nilai A-nya. Jika lebih daripada 0, A-nya terbuka ke atas. Jika A-nya kurang daripada 0, terbuka ke bawah. Nah, sekarang jika D-nya, dan ini tergantung A dan D. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurva tersebut memotong sumbu pada 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka hanya menyinggung atau pada 1 titik. Jika lebih besar 2 titik, jika sama dengan 1 titik, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak memotong sumbu X ya. Nah, ini ilustrasinya. Jika A-nya lebih besar daripada 0, jika ini terbuka ke atas semuanya ya, terbuka ke atas. Jika A-nya lebih kecil 0, maka parabolanya terbalik, terbuka ke bawah, atau istilah bahasa Sundanya nangkub. Nah,
Kemudian jika diskriminannya lebih banyak 0, diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi